Assalamualaikum, salam sehat Sobat Mitra. Perkenalkan, saya Dr. Roy Aryadi dari bagian neurologi, bekerja di Rumah Sakit Mitra Bangsa, Pati, Jawa Tengah. Pernahkah Anda mengalami rasa tidak nyaman pada area lutut, terutama saat melakukan aktivitas seperti berjalan, menaiki tangga, ataupun kegiatan seperti melipat kedua lutut? Mungkin Anda mengalami kondisi yang disebut sebagai peradangan pada sendi lutut atau yang kita kenal dengan osteoartritis. Bila Anda mengalami gejala-gejala tersebut yang saya sebutkan, mari kita simak pembahasan berikut ini. Osteoartritis adalah peradangan yang didasari oleh proses degeneratif ataupun akibat proses penuaan, di mana semua orang pasti akan mengalami proses penuaan. Hal ini terjadi paling banyak sebesar 80-83% pada sendi lutut, sehingga hampir dari 4 populasi di dunia akan mengalami gejala osteoartritis, terutama pada sendi lutut. Hal inilah yang menyebabkan banyak sekali keluhan pasien yang datang ke poli saraf, terutama dengan keluhan utama adalah nyeri pada area lutut. Seperti pada pembahasan kita saat ini, yaitu tentang osteoartritis pada sendi lutut atau peradangan pada sendi lutut, kita akan membahas bagaimana cara mendiagnosa, menangani, dan juga tindakan apa yang perlu kita lakukan apabila kita mengalami kondisi tersebut. Gejala apa saja yang didapatkan pada kondisi osteoartritis kini atau peradangan pada sendi lutut? Pertama adalah nyeri. Nyeri yang terlokalisir atau terpusat pada area lutut. Biasanya bisa terletak di area pada bagian tengah dari tulang lutut maupun di sendi kanan dan kiri ataupun bagian belakang dari lutut. Jadi pada sekitar area lutut terdapat nyeri pertama. Nyeri itu terjadi pada kegiatan tertentu, misal saat kita berjalan. Ada nyeri saat kita menapakkan kaki, ada nyeri di area lutut. Kedua, saat kita menaiki tangga, nyeri itu muncul. Kemudian gerakan-gerakan tertentu seperti teman-teman yang beribadah saat sholat ataupun melipat kedua lutut, nyerinya muncul. Nah, hal-hal tersebut bisa mengacu kepada kondisi osteoartritis. Faktor berikutnya adalah usia, di mana penyakit ini adalah penyakit degeneratif sehingga jarang sekali ditemukan pada usia yang muda. Kelompok usia yang mengalami osteoartritis berkisar antara 30 tahun hingga 60 tahun. Jadi, bila teman-teman berada di antara kelompok usia tersebut dan mengalami keluhan pada sendi lutut, nah mungkin perlu berpikir mungkin ini adalah gangguan peradangan sendi pada sendi lutut. Faktor risiko apa saja yang bisa menyebabkan osteoartritis pada lutut ini meningkat? Pertama adalah berat badan yang tidak ideal. Tentu saja berat badan yang berlebihan bisa mempercepat kondisi kerusakan pada sendi ataupun bantalan pada sendi lutut. Faktor risiko kedua, kasus ini banyak ditemukan pada wanita, di mana satu karena pengaruh hormonal dan juga berat badan yang tidak ideal tersebut, kerusakan pada sendi lutut lebih cepat terjadi. Faktor ketiga, kerusakan pada sendi lutut bisa disebabkan oleh aktivitas harian yang cukup berat. Misal pada pekerja yang sering membawa beban berat ataupun pekerja yang sering mobile atau mobilitasnya cukup tinggi. Nah, ini menyebabkan tekanan pada bantalan ataupun sendi lutut terjadi berulang-ulang ataupun repetitif, kita sebut sebagai trauma repetitif yang terjadi berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Nah, akhirnya menyebabkan kerusakan dari sendi lutut tersebut. Selanjutnya, bagaimanakah cara kita mendiagnosa apakah ini merupakan kondisi osteoartritis ataupun peradangan pada sendi lutut? Selain dari satu pemeriksaan fisik, kita melihat kondisi lutut, adanya nyeri pada lutut. Kedua, adanya krepitasi. Krepitasi itu adalah bunyi klik atau bunyi kerp yang muncul pada saat kita melakukan gerakan pada sendi lutut, entah itu meluruskan, menekuk, ataupun gerakan pada saat kita berjalan. Bunyi itu muncul, itu merupakan krepitasi. Mungkin merupakan salah satu gambar dari kekakuan otot ataupun munculnya pengapuran pada sendi-sendi lutut. Ketiga, kita bisa menegakkan dari pemeriksaan penunjang berupa foto ronsen untuk sendi lutut, di mana kita bisa melihat adanya
pemendekan dari jarak antara kedua tulang paha dan tulang betis, apakah dia posisinya masih normal ataukah sudah semakin menipis. Ini menunjukkan bantalan sendi lutut yang mulai berkurang. Selain itu, dari foto ronsen juga bisa menunjukkan adanya pengapuran-pengapuran yang muncul akibat proses tadi degeneratif pada sendi dan tulang-tulang lutut. Pemeriksaan penunjang selanjutnya yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan pemeriksaan ultrasound atau USG. Mirip seperti pemeriksaan USG pada kehamilan, tetapi ini USG dilakukan pada sendi lutut, di mana kita bisa melihat jaringan-jaringan lunak yang berada pada sendi lutut, mulai dari robekan pada tendon maupun adanya peradangan pada bursa atau bantalan sendi. Kedua, adanya penumpukan cairan peradangan pada sendi, kita bisa melihat dengan pemeriksaan ultrasound. Setelah kita mendiagnosis kondisi osteoartritis ataupun peradangan pada sendi lutut, hal yang kita bisa lakukan kita bagi menjadi dua, yaitu penanganan secara farmakologis dan secara non-farmakologis. Untuk pertama yang kita bahas adalah penanganan secara non-farmakologis. Apabila kasusnya ringan, pertama kita perlu istirahatkan sendi, kurangi aktivitas yang memberikan tekanan ataupun memberikan rasa nyeri pada sendi kita. Kedua, kita bisa memberikan kompres berupa kompres hangat pada area sendi tersebut. Kemudian ketiga, apabila kita memiliki berat badan atau body mass index yang berlebihan, kita perlu mengatur. Jadi menurunkan secara terukur dengan pola makan yang sehat pula. Ketiga, memperbaiki aktivitas harian. Apabila kita sehari-hari memang bekerja mengangkat yang cukup berat, kemudian kita mobilitasnya cukup tinggi, kita perlu memperhatikan kondisi sendi lutut kita. Apakah kita bisa memberikan penyangga seperti deker, atau kita menggunakan alas kaki seperti sandal ataupun sepatu yang empuk. Jangan gunakan alas kaki yang keras, karena dengan alas kaki yang keras akan memberikan tekanan yang keras pula pada sendi lutut. Bicara tentang penambahan pelumas pada ruang sendi lutut yang diberikan secara suntikan, itu memang biasanya diberikan untuk pasien-pasien yang memiliki usia dengan faktor resiko tadi, yaitu di rentang usia 30 sampai dengan 60 tahun. Karena ini merupakan resiko tertinggi dari kemungkinan terjadinya OA atau osteoartritis atau peradangan sendi pada lutut. Jadi untuk pemberiannya pun kita akan melihat dari hasil pemeriksaan penunjang yang kita lakukan. Misal dari hasil foto ronsen, jadi nanti kita akan menemukan adanya grading. Nah, jadi OA grade berapa? Jadi dia akan ada grade 1 sampai dengan grade 4. Grade 1 adalah grade paling ringan, kemudian yang paling berat adalah grade 4. Biasanya terapi untuk penambahan cairan sendi atau suntikan pelumas ini diberikan paling baik pada grade 2 dan grade 3, karena dari hasil beberapa penelitian memberikan hasil yang lebih memuaskan. Karena kalau sudah grade 3 atau grade 4 biasanya tidak begitu banyak perubahan, karena sendinya sudah rusak sedemikian rupa, jadi dengan penambahan pelumas mungkin hasil yang diharapkan tidak begitu memuaskan. Ada beberapa pertanyaan yang menanyakan apakah penyakit saraf itu merupakan keturunan. Jadi penyakit saraf itu banyak variasinya. Ada penyakit yang disebabkan oleh infeksi, penyakit yang bawaan, ada yang penyakit karena efek samping obat, ada yang penyakit karena trauma. Jadi tidak semuanya disebabkan oleh genetik. Memang beberapa penyakit bisa disebabkan oleh genetik atau keturunan. Contohnya seperti kejang atau kita kenal dengan epilepsi atau ayan. Nah, apabila di keluarga ada yang memiliki riwayat epilepsi atau kejang, kemungkinan untuk diturunkan ada, tapi tidak akan selalu manifest atau anaknya tidak pasti menjadi kejang. Satu itu. Kedua, tumor. Misalnya ada tumor di otak dari riwayat orang tua, riwayat kakek neneknya ada yang riwayat tumor, mungkin bisa diturunkan, itu juga bisa. Tapi tumor sendiri pun juga bisa merupakan hasil dari dapatan karena kontak dengan bahan-bahan zat kimia yang merupakan iritan. Contohnya, misal kita, contohnya petani, misal
petani sering sekali kontak dengan pestisida, kemudian sering sekali merabuk pupuk. Apabila dilakukan tanpa APD atau alat perlindungan diri yang tepat, nah zat-zat kimia itu akan masuk melalui permukaan kulit, akhirnya berakumulasi dan bisa menyebabkan risiko kanker atau benjolan dimanapun, termasuk benjolan di otak. Pertanyaan berikutnya, apakah olahraga bisa menyebabkan gangguan saraf? Nah, mungkin yang kita bicarakan di sini gangguan saraf akibat trauma. Jadi kalau karena trauma ya misal pada saat olahraga ya pertama kita harus pastikan safety-nya dulu, yaitu dengan cara memastikan adanya pemanasan supaya tadi tidak ada yang keseleo, tidak ada yang salah posisi, salah urat sampai dengan saraf kejepit. Nah, itu pemanasan penting sekali. Kedua, apabila memang olahraga itu kita tidak ahli, kita perlu ada partner atau orang yang bisa mensupport kita. Mungkin sekarang banyak teman-teman yang suka nge-gym ya. Nah, kalau nge-gym misal belum kuat untuk mengangkat beban yang cukup berat, nah saya sarankan cari teman untuk mensupport. Jadi supaya apabila terjadi kondisi-kondisi tiba-tiba kok nggak kuat ngangkat, tenaganya hilang, nah itu supaya tidak salah posisi dan akhirnya saraf kejepit. Karena banyak kasus saya temukan pasien seperti itu. Misal dia habis ngangkat yang biasanya cuma 10 kilo, hari ini agak gaya ini pengen 25 kilo, tapi nggak ada temennya, tiba-tiba nggak kuat. Nah udah, terus tiba-tiba nyeri punggung. Setelah kita periksa, nah ternyata saraf kejepit. Oke, tadi kita sudah mengikuti pembahasan tentang osteoartritis ataupun peradangan pada sendi lutut. Jadi kita sudah tahu bagaimana gejalanya, faktor risikonya, penanganan utamanya bagaimana, dan apabila penanganan sederhana tidak memberikan hasil, segera periksakan ke dokter. Karena mungkin dengan pemeriksaan yang lebih tepat, teman-teman bisa mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. Dan tentu saja faktor risiko pertama adalah tadi kita harus menjaga dengan pola hidup sehat supaya tadi berat badan tidak berlebihan. Dengan berat badan berlebihan maka akan memberikan beban atau stres pada persendian. Sendi yang paling banyak mendapatkan tekanan adalah sendi lutut. Jadi kenapa 80% dari kasus osteoartritis ini menyerang pada sendi lutut. Terima kasih. Salam sehat Sobat Mitra. Assalamualaikum.